Tuhan bekerja di setiap cerita, inilah bagianku. Hanya Yesus yang tahu semua inginku. Waktu badai menerpa, ku kuat di dalamnya. Hanya Yesus satu yang ku percaya. Salam, nama saya adalah Oscar Sinaga. Saya adalah supplier dan pelayan juga. 19 Oktober, saya ingat tuh pagi jam setengah 7, 19 Oktober 2019. Sebelum kejadian kecelakaan itu, saya biasanya mengantar anak ke sekolah setiap pagi. Dan biasanya itu dari rumah jam 6 pagi dan jam setengah 7 sampai di sekolah. Tapi di dalam perjalanan ke sekolah kita mengalami kecelakaan di daerah tertentu, namanya daerah Guntur, dan itu diakibatkan oleh seseorang membawa mobil melawan arah. Jadi kita menabrak dia karena dia melawan arah. Kalau saya ingat pas kecelakaan itu, pas mau tabrakan, sebenarnya saya blank ya. Artinya ketika saya menabrak itu blank, kemudian bisa berdiri sadar lagi, dan saat saya menjumpai orang yang menabrak itu ternyata ibu-ibu. Dan saya tidak marah, saya katakan, "Ibu, kenapa ibu melawan arah?" Jadi ibu itu merasa tidak bersalah ya, karena dia anggap ini hari libur, tetapi namanya perboden tetap perboden. Jadi saya katakan kepada ibu, "Bu, ibu harus bertanggung jawab karena kita mengalami kecelakaan." Di situ saya bau saya sudah pegel, udah nggak enak ya, kayak pegel. Jadi saya pikir, wah ini udah patah nih. Jadi setelah itu kita ke tempat tertentu, ada namanya, saya nggak tahu tempatnya. Saya ke situ untuk pertolongan pertama, kemudian saya kembali lagi ke dia dan kita mau bicarakan apa yang akan dilakukan. Jadi setelah itu saya ke RSUD sebelum ke polisi ya. Ke RSUD, kita ronsen, ternyata itu patah fix ya, sebelah kiri. Setelah itu kita lapor ke polisi. Setelah itu proses seperti tadi ke TKP ya, untuk bisa kronologisnya. Jadi saat itu saya berpikiran saya harus dioperasi seperti itu, tetapi ada yang bilang bawa ke tradisional, saya nggak mau. Jadi saya tetap untuk dioperasi. Jadi setelah itu kita diproses di polisi. Setelah proses di polisi baru kita dapatkan surat ya. Surat itu sebagai bukti untuk operasi, yaitu yang menggunakan jasa raharja dan BPJS. Jadi di operasi itu saya ingat tanggal 21. Karena kan kalau hari Minggu Sabtu itu dokter nggak ada. Jadi tanggal 21 Oktober tahun 2019 hari Senin. Jadi disitulah dioperasi. Yang pasti saya selalu menyerahkan sama Tuhan. Saya selalu berdoa mulai dari semenjak sebelum dimasukkan ke ruangan operasi, saya berdoa terus, berdoa. Bahkan perawatnya juga bilang setelah siuman juga ucapan dari mulut saya, doa-doa juga keluar, padahal saya nggak sadar ya. Jadi seperti itu. Jadi berdoa saja yang saya tahu ya. Jadi pemulihan itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan karena tangan saya masih dibebat ya. Artinya pakai selendang, itu hampir 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi di situ keadaan kondisi saya agak terganggu, artinya aktivitas saya terganggu, tetapi ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Setelah dicek, kontrol sama dokter, jahitan segala macam itu baik semuanya. Dan biasanya setelah operasi seminggu kemudian dironsen supaya ketahuan posisi pen ini ya bergeser atau tidak. Ternyata semuanya baik semua kata dokter. Jadi begini, ini juga suatu cerita yang unik ya. Si ibu ini tadi ternyata dia nggak mau bertanggung jawab setelah kita jumpain. Ya saya secara pribadi ya mau mengampuni ya. Mengampuni orang itu. Setelah diproses di BAP, ternyata polisi juga menanyakan,
nomor platnya, orangnya siapa katanya. Jujur saya nggak ingat nomor platnya, nggak sempat saya foto. Tapi saya ingat itu mobil jenis apa, warna apa saya ingat. Tetapi nomor polisinya nggak ingat. Dan nama orangnya itu saya ingat juga. Tetapi polisi membutuhkan nomor plat kendaraan. Saya katakan sama polisi, udahlah Pak, kalau ini pun dianggap kecelakaan tunggal, saya anggap kecelakaan tunggal. Ya saya nggak mau melibatkan orang itu lagi karena dia nggak mau bertanggung jawab. Tetapi polisi kurang memahami ya. Tetapi lama-lama saya tekankan, kebetulan yang memeriksa itu anak Tuhan. Ya udahlah, saya ampuni mereka. Saya bilang, ya udah. Ternyata selesai itu, ya udah saya anggap udah. Jadi saya prinsipnya mengampuni ibu tadi. Ya, memang ini suatu cara Tuhan ya membuat kita lebih mengenal Dia ya. Jadi saat itu setelah kecelakaan, ternyata masa Covid itu lagi galak-galaknya, kalau nggak salah Maret tahun 2020. Ya, setelah itu di situ saya harusnya diangkat PEN karena kan hampir setahun ya. Jadi tahun 2020 itu harusnya angkat PEN. Ternyata pas lagi COVID-nya dokter menyarankan tidak usah karena screening itu terlalu mahal dan resikonya tinggi. Jadi dokter menganjurkan diundur masa operasinya. Nah setelah itu tapi kita tetap kontrol. Ternyata semua berjalan dengan baik. Ya, ini puji Tuhan ya. Artinya setelah masa COVID itu kan kita tidak angkat pen ya. Jadi saya tetap kontrol. Terakhir saya ketemu dokter di awal tahun 2024. Dikatakan Bapak harus angkat pen. Otomatis hari itu juga saya masuk rumah sakit. Tetapi ada ceritanya, ini sebelum itu saya harus urus surat keterangan polisi. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Ternyata ketika kita ngurus di polisi, ya mungkin umum kata orang di luar sana ngurus surat polisi susah ya. Tetapi pada saat itu semuanya berjalan dengan baik, 1 hari itu selesai. Dan saya percaya itu pertolongan Tuhan. Jadi setelah urus surat keterangan polisi, baru kita bisa dapat lagi bantuan dari BPJS untuk operasinya. Seperti itu, dan semuanya berjalan dengan baik. Di COVID itu pun saya kena COVID itu kalau tidak salah di bulan November, setahun setelah saya kecelakaan. Di bulan November, kalau nggak salah mendekati Desember, karena saya ingat di Desember itu tanggal 11 saya masuk ke asrama ya, atlet. Jadi di situ saya juga belajar memahami panggilan saya ya. Artinya Tuhan mengendaki seperti apa, karena setelah kecelakaan saya juga mengalami COVID ya. Jadi di situ saya mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Jadi apa yang saya alami setelah kecelakaan masuk saya kena COVID, di situ saya mengerti bahwa Tuhan itu sangat baik ya. Karena di gejala COVID awal itu adalah sistem pernapasan yang membuat kita hampir tidak bernapas. Jadi di situ saya alami. Itu yang membuat saya mengerti rencana Tuhan. Saya dasarnya dari dulu nggak pernah marah sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu baik. Ya, saya percaya segala sesuatu yang terjadi pasti rencana Tuhan selalu ada. Jadi saya diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti rencana Tuhan itu ada yang baik di balik semua itu, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Dan saya sekali-sekali tidak pernah marah ataupun kecewa ataupun bersungut-sungut, karena saya percaya segala rencana Tuhan itu selalu baik, karena firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang saya tahu. Kalau Tuhan sudah menyatakan segala kebaikannya dalam hidup saya punya cara pandang bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik. Saya percaya itu, dan itulah membuat saya lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Tiap jalan-jalan Tuhan itu pada prinsipnya memulihkan kita. Dan pada prinsipnya Tuhan mau menyatakan segala rencananya Tuhan terhadap kita. Makanya saya lebih lagi mengasihi Tuhan ya, dengan apa yang saya lakukan hari ini belakangan ini. Ya misal untuk pelayanan di Prasejahtera, pelayanan doa tarakan, dan masih banyak lagi ya. Saya percaya seperti itu, dan saya percaya kedepannya penyertaan Tuhan pasti selalu ada.
Pesan saya kepada saudara-saudara saya ya, yang mengalami pergumulan, penderitaan, apapun itu ya, mari rubah paradigma kita, cara pandang kita kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti Tuhan punya tujuan yang baik terhadap diri kita. Supaya kita lebih mengerti rencana Tuhan, supaya kita kuat. Anggap aja itu sebuah ujian, kita mau naik kelas. Kalau kita mau naik kelas, kita harus tahu konsekuensinya, yaitu ujian. Jadi kalau Anda mengalami ujian, misal kelas 1, harus sadari nanti ada ujian kelas 2, ada ujian kelas 3, sampai ujian tingkat tinggi. Dan semua tidak ada akhirnya. Selama kita bersama Tuhan, saya percaya Anda kuat. Saya sudah bersaksi, sekarang giliran kamu untuk menjadi terang. Dukung terus Diaspora Bersaksi dengan cara like, share, dan follow. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus yang tahu semua tangismu. Hanya Yesus yang tahu semua inginku. Waktu badai menerpa, ku kuat di dalamnya. Hanya Yesus satu yang ku percaya. Hanya Yesus satu yang ku percaya. Dia ringankan beban yang ku punya.